Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengambilan informasi dari rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Sinta Damayanti, dengan NIM 002, kemudian Rahmalia Indah Pertiwi dengan NIM 010, dan Dita Indasari dengan NIM 034. Pada presentasi kali ini kita akan membahas dua topik besar, yaitu yang pertama, cara penulisan kutipan dan daftar rujukan dengan Mendeley, dan yang kedua, gaya selingkung dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu cara penulisan kutipan dan daftar rujukan. Penulisan kutipan dan daftar rujukan dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan software. Nah, dengan bantuan software, penulis dapat menyusun daftar pustaka, membuat kutipan, mengelola dokumen referensi, mengambil metadata dokumen referensi, mengelompokkan, membuat catatan, serta hal yang lainnya. Nah, salah satu software yang memudahkan penulis dalam mengelola kutipan ataupun daftar rujukan yaitu dengan Mendeley. Nah, sebelum itu kita akan membahas apa sih itu Mendeley. Mendeley adalah sebuah software yang dirancang sebagai sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation and reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial para ilmuwan ataupun peneliti. Nah, software Mendeley ini terdapat dua versi. Yang pertama, versi desktop atau yang tidak berbayar. Nah, ini biasanya dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa umumnya, dan yang kedua itu ada versi web atau berbayar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat akun dan mendownload software Mendeley. Langkah yang pertama yaitu buka browser dan akses laman web http://www.mendeley.com. Setelah itu kita klik create a free account untuk membuat akun Mendeley. Setelah itu kita ketikkan nama depan, nama belakang, alamat email, dan password akun Mendeley kita. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita akan memilih disiplin ilmu dan status akademik ataupun profesi. Setelah itu kita akan dimintai untuk memasukkan nama institusi. Nah, tetapi ini kita bisa lewati. Dengan selanjutnya yaitu akan diarahkan ke laman unduh Mendeley dengan klik download Mendeley desktop untuk memulai pengunduhan. Nah, setelah membuat akun Mendeley, kita akan menginstal software Mendeley dengan cara klik 2 kali file Mendeley desktop yang telah diunduh tadi. Kemudian kita klik next untuk memulai setup wizard. Nah, setelah muncul gambar seperti yang di atas, kita klik I agree untuk menyetujui license agreement yang disodorkan oleh Mendeley, seperti gambar yang kedua. Kemudian kita klik next untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Setelah itu, kita klik install untuk memulai proses instalasi Mendeley desktop. Kemudian, kita beri tanda centang pada Run Mendeley desktop dan klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi. Setelah itu kita klik icon software Mendeley yang telah terinstall pada laptop ataupun komputer. Ketika kita sudah memiliki akun sebelumnya, kita tinggal sign in. Kemudian kita memasukkan email dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah membuat akun dan mendownload software Mendeley, di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi plugin pada Microsoft Word. Yang pertama, kita klik menu tool pada baris menu Mendeley dan pilih instalasi Microsoft Word plugin. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu apabila aplikasi Microsoft Word sedang aktif, maka Mendeley akan memberitahu dan meminta kita untuk menutup aplikasi tersebut. Kemudian kita klik yes. Di sini sudah ada contoh gambarnya.
Kemudian, jika berhasil, maka Microsoft Word akan tampil sebagai berikut. Nah, seperti gambar yang ada di sini. Seperti itu ya. Sudah ada reference. Nah, di situ ada Open Mendeley. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih menambahkan dokumen pada Mendeley. Nah, langkah yang pertama itu penambahan metadata file dokumen. Nah, di sini bisa memindahkan file PDF satu persatu, kemudian menambahkan semua file yang ada dalam satu folder, kemudian dari folder yang sudah ditentukan atau diset dari menu tool option, dan entry metadata secara manual field per field. Kemudian ini contoh cara menambahkan dokumen dengan add file. Nah, seperti ini, kita tinggal pilih file mana yang akan kita buat citasi. Selanjutnya, setelah file ditambahkan tadi, maka akan muncul di aplikasi Mendeley seperti ini. Kemudian, untuk mengedit kelengkapan identitas masing-masing paper seperti judul, nama penulis, tahun, nama jurnal, volume, dan lain sebagainya, maka klik menu View dan klik menu Show Document Detail. Setelah itu, pengeditan metadata dilakukan apabila ada field yang tidak lengkap. Nah, untuk melengkapi identitas artikel, pilih menu Details, kemudian lengkapi data tersebut dengan cara mengklik identitas yang akan diedit, kemudian ketik identitas tersebut. Nah, seperti gambar yang sudah ada seperti ini. Nah, kita tinggal melengkapi apa yang kurang dari dokumen yang kita tambahkan tadi. Nah, selanjutnya saya Rahmalia Indah Pratiwi akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kutipan dengan Mendeley. Untuk langkah yang pertama, letakkan kursor pada bagian teks yang akan disitasi. Nah, biasanya ini terletak di akhir kalimat. Kemudian, klik tombol Insert Citation pada menu bar Reference di Microsoft Word. Kemudian klik Go to Mendeley, seperti yang sudah diberikan tanda kotak warna merah. Kemudian pilih judul referensi yang akan dijadikan sitasi. Kemudian klik Cite di pojok kiri atas. Nah, setelahnya akan muncul body note seperti gambar berikut. Nah, ini di contohnya ada nama Ilham, kemudian tahunnya tahun 2019. Lalu, bagaimana cara membuat daftar pustaka dengan Mendeley? Nah, yang pertama, klik menu Reference di menu bar Microsoft Word, kemudian klik Insert Bibliography. Nah, apabila kita ingin mengubah format penulisan daftar pustakanya, kita bisa memilih style. Nah, di sini ada AMA, American Medical Association, kemudian ada APA, American Psychological Association, ada Chicago, dan lainnya. Setelahnya, Mendeley akan secara otomatis membuat daftar pustaka berdasarkan referensi yang disitasi pada dokumen kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya selingkung dalam penulisan karya ilmiah. Nah, di sini nanti materinya ada 3. Yang pertama, pengertian gaya selingkung, kemudian gaya penulisan umum, dan yang terakhir gaya penulisan artikel jurnal di Indonesia. Yang pertama, pengertian gaya selingkung. Gaya selingkung merupakan gaya khas dari suatu jurnal yang bersifat konsisten dan dinamis, seperti gaya penulisan dan gaya penampilan yang biasanya terdapat dalam pedoman penulisan jurnal tersebut. Jadi, gaya selingkung itu adalah gaya khas dari suatu wadah terbitan jurnal. Adapun hal-hal yang terkait dengan gaya selingkung dalam wadah terbitan jurnal yaitu sistematika penulisan, kemudian cara merujuk, cara menulis daftar rujukan, penulisan atau penyajian tabel, penulisan gambar, dan yang terakhir penulisan identitas penulis.
Selanjutnya, perbedaan gaya selingkung pada setiap wadah terbitan jurnal itu dikarenakan setiap wadah terbitan jurnal memiliki perspektif yang berbeda-beda pada kualitas jurnal yang harus mereka terbitkan. Nah, biasanya ini dipengaruhi oleh faktor sosial yang menuntut mereka memiliki ciri khas tertentu, ciri khas dari gaya selingkung tertentu. Nah, penulis yang baik itu penulis yang mampu menggunakan teknik menulis secara berbeda tergantung dari siapa sasaran penulis serta tujuan tulisan tersebut dibuat. Karenanya, penulis yang baik itu harus mengikuti gaya selingkung yang sesuai dengan kebijakan wadah terbitan agar potensi diterimanya karya ilmiah tersebut itu cukup tinggi. Selanjutnya, saya Dita Dasari akan menjelaskan gaya penulisan umum. Penulis mempelajari pedoman penulisan dari jurnal yang hendak dituju. Tahap pertama, mempelajari visi, misi, dan tujuan dari jurnal tersebut. Tahap kedua, mengenali apakah hasil penelitian sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari jurnal tersebut. Apabila nilai mutu hasil penelitian tersebut kurang memadai, ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang penulis. Pertama, penulis dapat mencari jurnal lain yang lebih tepat yang sesuai dengan mutu penelitian tersebut. Kedua, penulis dapat memperkaya mutu hasil penelitian agar dapat dimuat jurnal tersebut. Ketiga, jika data-data yang ada sebenarnya cukup memadai, tapi mutu karya ilmiah yang belum memadai, maka karya tersebut dapat diperbaiki dengan cara literatur tambahan. Penulis juga dapat mempelajari teknik penulisan dalam pedoman penulisan agar lebih memahami gambaran bagaimana karya ilmiah tersebut harus disusun. Penulis juga perlu mempelajari contoh karya ilmiah dari jurnal tersebut guna mempelajari format baku, gaya bahasa, teknik penulisan, teknik pembuatan ilustrasi, tabel, dan lainnya. Gaya selingkung artikel jurnal Indonesia. Yang pertama, metalingua, jurnal yang bertujuan mempublikasikan hasil penelitian bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Yang kedua, kata, jurnal yang ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tiga, lingua, jurnal yang terbit 1 tahun sekali. Jurnal ini memuat artikel pada tinjauan atau kritis analisis dan penelitian bidang bahasa dan sastra. 4, okara, jurnal yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa memerlukan biaya baik oleh perorangan maupun lembaga. 5, gramatika, mempublikasikan karya ilmiah semua kalangan untuk menghadirkan ide-ide, konsep, teori baru dalam pendidikan bahasa sastra Indonesia. 6, dialektika, jurnal bahasa, sastra, dan pendidikan bahasa serta sastra Indonesia yang fokusnya pada isu-isu pendidikan bahasa Indonesia. 7, poetika, jurnal yang memuat artikel mengenai ilmu sastra. Poetika menyediakan forum studi literatur bagi para pemeroleh beasiswa khusus literasi Arab, Indonesia, Inggris, Jepang, dan Prancis. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.